berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Menjelang tahun politik tahun 2024 Tuhan, kami berdoa sehingga tidak ada kekacauan di negeri kami ini Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memulai ibadah kami dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya seumur hidup kami. Dan kami mau menyembah Engkau siang hari ini. Dengan darah anak domba, darah Yesus yang sudah dicurahkan melayakkan kami menghampiri Engkau tanpa intimidasi, dengan kemerdekaan yang daripada surga. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Ajar kami mengenal betapa Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami semakin mengenal hari lepas hari bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan dirimu sendiri sudah Kau berikan bagi kami. Buat kami mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu lebih lagi Tuhan. Dan membiarkan kehendak-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Dan mengosongkan diri kami sendiri, mengosongkan hidup kami sendiri. Sehingga hanya Engkau saja yang bekerja seluruhnya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu berkata bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi hanya oleh karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, ya Tuhan. Untuk kami melalui segala sesuatu di dalam penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami hampiri Engkau pagi hari ini Tuhan dengan kerendahan hati. Kami menghampiri Engkau tanpa intimidasi Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami dengan darah. Sesungguhnya kami sudah dilayakkan untuk datang menghadap Engkau. Tidak ada ketakutan pada saat kami datang kepada-Mu. Darah-Mu yang sudah menguduskan kami dan melayakkan kami, tidak hanya berseru kepada-Mu sebagai Tuhan, tetapi memanggil Engkau sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kami hampiri Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami berseru ya Aba, ya Bapa. Kami memanggil nama-Mu ya Aba, ya Bapa. Ini kami anak-Mu, kami menghampiri Engkau. Kami panggil nama-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Lebih dalam lagi kami ingin mengenal-Mu Tuhan, mengenal kasih-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita sembah Dia. Kami mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Kami mau mengasihi Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu. Kami mengangkat hati kami pagi siang hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau mendapati hati yang mengasihi Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi.
berkata-kata, berbicara kepadamu dalam hidup kami. Jangan biarkan mulut kami memuji nama-Mu, tapi hati kami jauh daripadamu Tuhan. Biarlah hati kami terus melekat ada di hadapan-Mu, ada di hati-Mu Bapa. Urapi kami, penuhi kami, kami rindu Kau Tuhan, kami rindu Kau Tuhan. Yesus penuhi kami, Roh Kudus penuhi kami dengan Roh-Mu. I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Dengan segenap hati kami menghampiri Engkau ya Allah yang hidup. Dengan kerendahan hati kami menghampiri Engkau ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus puaskan kami. Mengalirlah bagi kami, hanya Kau yang mengenal setiap hati. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari-Mu. Ditinggikanlah Kau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Bapa. Baharui kami di hadirat-Mu Tuhan, pulihkan kekuatan kami. Hanya Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Hanya Kau Allah dan Tuhan dalam hidup kami selama-lamanya. Hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami puji. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Yesus, ya Allah yang hidup. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Hanya Kau satu-satunya pribadi yang mengenal kami dengan sempurna. Hanya Kau satu-satunya pribadi yang menerima setiap kelemahan kami. Dan
Tuhan rindu membawa kami untuk hidup dalam dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora balara balara balara. Inalara balara 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 balara. Inalara bayalara balara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora lara bayalara bayalara. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu.
Tuhan, saat nama Tuhan ditinggikan, maka hadirat-Mu akan membawa kami masuk dalam kehendak-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami puji seumur hidup kami. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Katakan dulu kiri kanan, selamat hari Minggu. Berikan senyum Bapak Ibu yang pakai masker, boleh dibuka sebentar, selamat hari Minggu. Saya percaya senyum anak-anak Tuhan tuh membangkitkan semangat orang lain, amin. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini? GB Elam Hotel gelombang yang kedua, ada Bapak Ibu? Tidak ada, saya mengucapkan, saya percaya setiap kita boleh terus bergairah untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena itu adalah kerinduan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan izinkan saya bertanya sekali lagi, berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Allah yang sanggup, Allah yang ajaib dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku, katakan Yesus. Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan persembahan kita. Bapak, kami bawa persembahan kami dengan pengucapan syukur. Kami siapkan hati kami juga untuk firman-Mu Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap apa yang kami bawa ke dalam rumah menjadi benih yang kami bawa untuk rumah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidup.
tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Inamaya ralabo. Haleluya. Inamaya ralabo. Shikin namaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralabo. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan, segala pujian hanya bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan hadapanmu, Yesus, di hadapanmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ya Raja di atas segala Raja, ya Tuhan segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Tuhan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami memuliakan Tuhan. Dari tempat ini kami meninggikan nama Tuhan lewat mulut bibir kami, lewat hati kami, bahkan lewat hidup setiap kami Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar setiap kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi firman-Mu. Urapi tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu. Kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Kami pulang dari tempat ini adalah menjadi pribadi-pribadi yang mengalami pemulihan dan kemerdekaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya puji Tuhan ya. Percaya setiap kita ada dalam anugerah Tuhan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Coba lihat samping kiri kanan, orang yang ada dalam kemurahan Tuhan pasti wajahnya berbeda. Ada sukacita yang berbeda. Amin. Ya, senyumnya juga pasti berbeda. Ya, sukacita kita bukan ditentukan dari luar. Ya, kalau sukacita kita ditentukan dari luar, saya percaya ketika kita tidak punya apa-apa kita tidak bisa bersukacita. Kalau isi dompet kita hanya ketika kita buka seperti mengiris bawang gitu ya, menetes air mata kita. Karena apa? Tidak ada isinya. Tapi kalau kita dalam Tuhan saya percaya mau tidak ada mau ada sukacita. Amin. Karena kita tahu penyertaan Tuhan cukup bagi setiap orang yang percaya. Pada waktu Tuhan menyertai,
maka pada waktu yang sama ada anugerah Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tema daripada gereja kita di sepanjang bulan ini yaitu bangkit dan bersinar lebih terang sebagai murid Kristus. Saya percaya murid Kristus adalah pribadi-pribadi yang mengikuti Tuhan. Murid Kristus adalah seorang pribadi yang mengikuti Kristus. Nah, kalau dikatakan seorang murid maka dia adalah seorang yang belajar. Amin. Seorang murid yang mau diajar. Nah berapa banyak di tempat ini yang sudah diajar lewat kebenaran firman Tuhan? Semuanya. Setiap kita setiap minggu diajar kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita mungkin membaca Alkitab, kita diajar lewat kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya diajar, tetapi setiap kita berkomitmen untuk kemudian mengikut Kristus. Katakan amin. Makanya sampai hari ini kita menjadi pengikut Kristus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sehingga ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka saudara dan saya, setiap kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Nah bagaimana kita murid Kristus hari-hari ini? Kita bangkit dan bersinar lebih terang lagi. Terang siapa yang kita sampaikan? Terang siapa yang kemudian bercahaya? Bukan hanya terang kita, tetapi ada terang Kristus yang menyinari kehidupan kita. Dan itu kemudian menyinari kehidupan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ya. Di dalam Matius pasal yang ke-28 sampai dengan 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita sama-sama membaca Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Jikalau sudah dapat Bapak Ibu, sama-sama kita baca 2-3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah dari ayat ini ada dua hal yang kemudian kita perhatikan. Dikatakan di bagian yang pertama di ayat 19 dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah di awal tadi saya katakan setiap kita yang menjadi pengikut Kristus adalah murid Kristus. Nah panggilan kita sebagai murid Kristus maka di ayat ini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan, bagaimana kemudian kita sebagai murid Kristus maka lewat kehidupan kita juga Tuhan memanggil kita. Bukan hanya memberitakan firman Tuhan, bukan hanya menyampaikan kabar baik, tetapi dikatakan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Amin. Saudara dan saya kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan bukan hanya menjadi murid Kristus, tetapi setiap kita harus pergi dikatakan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah hal yang kedua di ayat yang ke-20 dikatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah tentu dalam kita mengajar, memuridkan, dalam kita sebagai orang yang kemudian belajar dan memuridkan tentu ada yang diajarkan. Amin. Kalau kita untuk memuridkan, maka ada yang diajarkan. Di ayat ini dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah tentu tidak hanya cukup kita kemudian memuridkan, tetapi ada sesuatu yang kemudian diajarkan. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat kehidupan kita. Dikatakan tidak hanya berhenti di sana mengajarkan, tetapi dikatakan melakukan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan segala sesuatu tentu ya, tidak hanya cukup di ruang ini. Amin. Untuk melakukan segala sesuatu perintah Tuhan
tidak hanya cukup ketika kita hanya mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan kata melakukan itu berarti berbuat sesuatu. Sepakat? Nah, kalau kita melakukan pekerjaan kita artinya kita berbuat sesuatu terhadap pekerjaan kita. Nah, dalam kata ini ya, di dalam terjemahan bahasa aslinya diambil dari kata melakukan itu tereo. Tereo itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, King James Version menerjemahkan tereo itu adalah observe. Ya. Kata observe yang biasa dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan observasi. Nah, kalau kita melakukan observasi, maka ya, ketika kita melakukan observasi, maka kita hadir di tempat yang kita observasi. Maka kata melakukan dari ayat 20 tadi, maka kerinduan hati Tuhan bukan hanya memuridkan, tetapi Tuhan memanggil kita dari setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, maka kita dipanggil untuk mengajarkan dan sekaligus melakukan di tempat di mana kita ada. Mungkin kita di rumah kita, mungkin kita di tempat pekerjaan kita, mungkin kita di tempat studi kita, mungkin kita di tempat usaha kita. Maka Tuhan memanggil kita untuk memuridkan orang lain dengan cara bagaimana hidup kita hadir di sana. Amin. Memuridkan tidak cukup hanya lewat ruangan. Atau mungkin ada satu komunitas ya, atau satu event. Tetapi pemuridan itu lahir dari sebuah pelatihan kehidupan. Maka Tuhan memanggil setiap kita untuk memuridkan dengan cara bagaimana? Dengan cara pelatihan kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pengalaman kita ya. Nah, kami secara pribadi ketika mengajarkan sesuatu kepada anak-anak tidak hanya cukup dengan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita ketika kita nasihati, maka anak-anak kita bilang, firman Tuhan lagi. Firman Tuhan lagi. Ya apa ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika kita nasihati dengan firman Tuhan, mereka akan berkata, firman Tuhan lagi yang Papa sampaikan. Firman Tuhan lagi yang Mama sampaikan. Apa yang dilihat mereka? Apakah kata-kata kita? Tidak. Ketika kita hanya menyampaikan, tetapi praktek di dalam kehidupan kita tidak lakukan, maka itu sama dengan omong kosong. Tetapi yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan kita untuk kemudian menjadi murid Kristus, bagaimana kemudian kita mengajarkan firman Tuhan, bukan hanya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi lewat praktek kehidupan yang kita lakukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, ini sudah ditunjukkan, dibuktikan oleh Yesus. Bagaimana kemudian kita melihat satu sampel yang sempurna. Satu contoh yang baik yang kita patut teladani daripada Kristus. Yang mengajarkan kepada setiap kita bagaimana bukan hanya berkata-kata tetapi dibuktikan lewat tindakan hidup. Kalau kita baca nanti khotbah di bukit ya, Matius pasal yang ke-5, 6 sampai dengan 7. Itu kata-katanya baik. Ya. Itu kata-katanya indah. Tetapi apakah Yesus berhenti sampai di kata-kata yang indah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak hanya berhenti dalam sebuah kata-kata yang kemudian mengubah dunia ini, tidak. Yesus tidak hanya berhenti di dalam kata-kata yang disampaikan lewat khotbah-khotbah di bukit yang dicatat di dalam Alkitab, tetapi
lewat praktek kehidupan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan berkata? Mengasihi. Kalau dia tidak membuktikan kasihnya, dia curahkan bagi saudara dan saya. Yesus sudah membuktikan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu tidak hanya berhenti di sana. Tetapi sampai di atas kayu salib, kasihnya dia tunjukkan untuk apa? Untuk saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kita harus di dalam kehidupan kita harus ada praktek kehidupan yang kemudian keluar daripada hidup kita pribadi, lepas pribadi. Ketika Yesus menyampaikan melepaskan pengampunan, apakah Yesus hanya berhenti di dalam kata-kata mengampuni satu dengan yang lain? Tidak. Ketika dia di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukti nyata, praktek kehidupan yang dapat kita contoh dari kehidupan Yesus, itu menjadi teladan bagi setiap kita. Amin. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita kemudian menjadi murid dan memuridkan orang lain, maka perlu di dalam kehidupan kita tidak hanya kata-kata, tetapi hidup kita menjadi praktek dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Saya percaya orang yang mengalami pasti dapat bercerita. Amin. Kalau kita tidak pernah mengalami, maka saya percaya kita tidak akan pernah dapat bercerita. Orang yang mengalami Yesus, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang mengalami anugerah Tuhan tidak akan pernah bisa bercerita, menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Orang yang tidak pernah melepaskan pengampunan, tidak akan pernah bisa bercerita tentang pengampunan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak akan mungkin berbicara tentang mengasihi kalau kita tidak bisa mengasihi. Kalau kita berkata kepada istri kita, aku mengasihi engkau ma, tapi kita tidak pernah kasih uang belanja. Apa praktek bukti daripada kehidupan kita mengasihi pasangan kita? Atau kita berkata, aku mengasihimu Pak. Ya, kita berkata kepada suami kita, tapi kita suruh dia, udahlah makan beli aja di warung. Kan ada uangnya, beli di warung. Pakaian yang tidak pernah dibersihkan. Udah itu ada mesin cuci, cuci sendiri. Gosok itu ada, bisa diupahkan. Kita berkata seperti itu. Apa bukti praktek daripada kehidupan kita, kita menunjukkan kita mengasihi. Demikian juga dengan hal mengampuni. Kalau kita tidak pernah melepaskan pengampunan, maka kita tidak akan pernah bisa praktek dan menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang siap bangkit dan menjadi terang sebagai murid Kristus? Semuanya siap? Amin. Semuanya harus mengalami. Semuanya harus melakukan praktek kehidupan, menghidupi firman ini. Ketika itu kita lakukan, saya percaya bangku-bangku yang kosong itu akan terisi dengan jiwa-jiwa. Karena apa? Orang lain melihat ada terang Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana melihat orang melihat kasih kita? Ya, kalau kita nggak pernah mengasihi orang, ada orang yang lewat pun berkekurangan, kita menutup mata kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat praktek kehidupan kita, kita menunjukkan kita ini adalah murid-murid Kristus. Amin. Kita inilah pengikut-pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita memuridkan orang lain?
sehingga orang lain juga menjadi murid Kristus. Nah tentu yang pertama terlebih dahulu setiap kita harus menjadi murid Kristus. Bagaimana kita mengajarkan untuk melakukan kalau kita tidak terlebih dahulu? Harus diawali dari kita. Nah ciri-cirinya ya, untuk kita menjadi murid Kristus, mari kita perhatikan. Dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Dikatakan di sana, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, apa ciri setiap kita ini murid Kristus, sehingga ketika kita mengaku murid Kristus, maka lewat kehidupan kita, praktek kehidupan kita menunjukkan sinar kemuliaan Tuhan itu bersinar, menerangi keluarga kita, menerangi lingkungan kita, menerangi tempat di mana kita ada. Yang pertama dikatakan, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Nah mari kita cek kehidupan kita masing-masing. Apakah kita masih tetap tinggal dalam firman Tuhan? Seringkali kita berkata, ya, aku mengasihi. Kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau kita berkata aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, saya percaya orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, maka hidupnya akan mengeluarkan firman Tuhan. Amin. Kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, kita tinggal dalam firman Tuhan, saya percaya apapun yang keluar dari hidup kita, itu semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi kalau ada hari-hari ini, ya, kita mengaku kita tinggal, kita murid Kristus, kita tinggal, kita mengasihi Tuhan, tetapi orang lain itu tersakiti, orang lain itu kemudian tidak nyaman, orang lain susah oleh karena kita, nah itu perlu ditanda tanya. Seharusnya ketika orang lain ada di dekat kita, ketika orang lain berkomunikasi dengan kita, ketika orang lain ada di dekat kita, saya percaya orang itu akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita akan menjaga seluruh kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kita melekat. Saya percaya satu pohon, ya, Yesus mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur. Kalau engkau mau berbuah, kalau anggur mau dikeluarkan, maka ranting itu akan melekat tinggal di dalam pokok. Maka yang keluar itu bukan buah melon. Pokok anggur itu, ranting anggur itu tidak akan pernah mengeluarkan buah jambu. Amin. Maka ranting anggur itu ketika dia tetap melekat pada pokok itu, maka yang keluar dari ranting itu akan buah anggur. Kalaupun Bung Bruri katakan apa? Buah semangka berdaun sirih dikatakan, ya, enggak pernah ada itu. Kalau sirih ya keluar sirih. Demikian dengan kita, kalau kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, saya percaya
mulai dari mata kita, mulai dari pendengaran kita, mulai dari mulut kita, yang dikerjakan oleh tangan kita, semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Beritahu samping kiri kanan, masih tinggal dalam firman Tuhan. Kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan menjaga seluruh kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau dulu kata-kata kita itu kasar, kalau kata-kata kita kata-kata kotor, kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, saya percaya kata-kata yang memberkati yang keluar. Mungkin sakit, ya. Sama seperti pohon, ketika pun dilempar orang, ya, ketika pun diparang orang pokoknya atau rantingnya, ketika ranting itu masih melekat, pohon itu akan mengeluarkan buah anggur, nggak jadi buah cabai, ya, nggak jadi buah tomat yang keluar. Kalaupun banyak angin badai, ya, yang kemudian menggoyang-goyangkan sebuah pohon, maka perhatikan hasilnya tetap buah itu sendiri. Demikian dengan kehidupan kita. Sehebat apapun persoalan, sehebat apapun badai yang menghantam kehidupan kita, sehebat apapun kata-kata yang mencerca kita, kalau kita tetap dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan akan tetap keluar dari kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, nah, ciri kita sebagai murid Kristus yang siap bangkit dan bersinar lebih terang sehingga orang lain diberkati lewat terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ciri seorang murid, maka dalam hidupnya itu ada kasih yang mengalir. Amin. Coba kita cek dalam hati kita, dalam hidup kita, mana yang lebih besar? Kasih atau benci? Benci Pak. Kan benci kan benar-benar cinta. Mana yang lebih besar? Kasih atau benci? Yang dapat mengukur itu adalah kehidupan kita. Dan itu akan terlihat dari praktek kehidupan kita masing-masing. Apakah kita saling mengasihi satu dengan yang lain atau tidak? Ciri seorang murid Kristus harus saling mengasihi. Meskipun itu musuh kita. Ada musuh? Ada musuhnya di sini? Ada? Mungkin anaknya musuhnya kan gitu kan?
atau suaminya musuhnya, atau istrinya musuhnya, atau anaknya bicara bilang sama orang tuanya, papa adalah musuhku. Saya berdoa tidak ada, ya, walaupun mungkin secara manusia, secara daging kita tidak pantas menerimanya. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita ini murid Kristus, maka kita harus saling mengasihi. Katakan amin. Coba lihat samping kiri kanan, gak ada kan musuhnya di samping kan? Wah, di sampingku pula ini kan gitu kan? Gak ada ya? Ya, jangan ada. Kalau kita mau mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal itu Yesus. Untuk apa? Untuk mengasihi kita. Kira-kira kita baik gak? Ada yang yakin dirinya baik? Yuk angkat tangan. Ada yang yakin gak berdosa? Ada yang gak berdosa di tempat ini? Ada yang gak pernah melakukan kesalahan? Atau seminggu inilah ya, gak usahlah sepanjang hidup. Seminggu inilah. Ada kira-kira yang gak pernah satu minggu ini berbuat kesalahan? Atau mungkin terlalu lama? Dari pagi sampai siang ini. Ada yang gak salah? Kayaknya gak ada ya. Pulang aja kita ya. Kita tidak luput dari kesalahan. Tapi dalam kesalahan kita, kasih Tuhan lebih besar mengampuni saudara dan saya. Maka kalau kita mengerti kasih Tuhan lebih besar daripada pelanggaran kita, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita, apa yang kemudian kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka harusnya hari ini kita mengerti kita tidak hidup di dalam pelanggaran. Kita tidak hidup di dalam kebencian satu dengan yang lain. Meskipun itu sakit secara daging. Oh Pak, karena Bapak nggak tahu ini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini Pak. Ya kan? Lagu Maggie Z. Ya. Kita katakan seperti itu. Atau nggak tahu ya, mana benar ya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nggak ada, dua-dua pun nggak ada sebenarnya. Ya. Mau sakit hati, mau sakit gigi, sama-sama sakit. Iya kan? Sama-sama sakit, nggak ada enaknya. Ya. Tetapi mari, ya, sebesar apapun perlakuan yang kita terima, sakit yang kita terima, biarlah kasih Kristus yang lebih besar dari semuanya itu. Amin. Karena apa? Dalam 1 Korintus 13 berkata, kasih menutupi segala pelanggaran. Saya percaya kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saya percaya tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, ciri seorang murid. Ciri seorang murid, mari kita perhatikan. Dikatakan di sana, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah mari Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bagaimana kemudian kita sebagai seorang murid supaya kita bangkit dan bersinar lebih terang di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap ini, sehingga terang Kristus yang ada dalam setiap murid Kristus itu kemudian bercahaya dan memberikan dampak bagi orang lain. Maka yang ketiga, dari kehidupan kita harus memiliki kata-kata yang membangun. Apapun yang keluar dari kehidupan kita itu adalah membangun kehidupan orang lain. Seringkali di rumah kata-kata kita tidak membangun. Anak-anak kita tidak bangun dengan kata-kata kita. Suami kita tidak kita bangun dengan kata-kata kita. Ya. Kemarin ada cerita di rumah kami dengan istri kan.
Ya, ini sedikit guyon, tetapi pada waktu itu artinya kita menyadari. Ya. Kadang-kadang hal sepele, tetapi itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Ya. Beberapa waktu kemarin istri ketika kita mau bayar uang sekolah anak gitu ya, uang sekolah anak, ditelepon sekolahnya karena sistem transfer. Ya. Ketika telepon, tapi nggak ada yang ngangkat gitu. Nah ternyata ketika saya ke sekolah, saya pikir yang diminta istri itu adalah nilai besaran uang sekolah. Padahal yang diminta istri itu adalah nomor account. Karena ada apa istilahnya itu, apa namanya? Accountnya ya, seperti virtual account ya, virtual account ya. Tapi ketika saya katakan ini, nah mungkin karena dia sudah panas juga dengan sekolah, karena di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, ya. Sampai terlontar kata-kata gila kalian semua katanya. Wih, saya kaget gitu. Wah ini Bu Gembala ini kok jadi lain kan gitu kan. Nah, ini bukan menceritakan sesuatu yang tidak baik, tapi ini kita belajar gitu. Artinya dalam segala sesuatu kita harus membangun satu dengan yang lain. Dalam posisi apapun. Ya. Ketika disampaikan saya sedikit terganggu gitu. Wah ini udah gawat ini kan gitu kan. Nah pada waktu itu saya langsung koreksi gitu. Ya. Koreksi dengan istri. Nah kemudian ya istri juga menyadari dan itu salah gitu ya. Dan kemudian ya selesai. Karena apa? Kita saling mengingatkan. Karena kita tidak pernah luput dari kesalahan. Amin. Ya, siapapun kita, apapun jabatan kita tidak pernah luput dari kesalahan. Ya. Tapi yang mau saya katakan di sini bagaimana kita, kata-kata kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun harus tetap membangun satu dengan yang lain. Amin. Mau seberat apapun tekanan yang kita alami, mau sesulit apapun keadaan yang kita alami, tetapi mari ya, setiap kita apa yang kemudian keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang membangun kehidupan orang lain. Amin. Kata-kata yang memberkati orang lain. Ya. Supaya Pak kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kita belajar supaya apa? Setiap kata, setiap ucapan, setiap gerak-gerik kita, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain. Seorang murid dikatakan di ayat ini, ya, katakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu harusnya seperti apa dikatakan? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dari mana kata-kata kita keluar untuk membangun? Dari apa yang kemudian kita dengarkan. Apa yang kita bangun, persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang kita kemudian bangun, yang kita dengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Lewat apa? Lewat perenungan, lewat pembacaan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kemudian kita dengar dari kebenaran firman Tuhan itu keluar dari kehidupan kita. Amin. Nah mari, hari-hari ini mana yang kita pertajam? Pendengaran kita kah atau perkataan kita? Seringkali orang mempertajam perkataannya. Yang kita pertajam hari-hari inilah pendengaran kita kepada firman Tuhan. Saya percaya ketika pendengaran kita pertajam kepada Tuhan, saya percaya kata-kata kita akan membangun kehidupan orang lain. Katakan amin. Jadi mari kita perhatikan ya, siapapun kita, apapun status kita. Mari kata-kata kita harus membangun orang lain. Amin. Yang suami istri, yang anak-anak, yang orang tua, semuanya harus saling membangun. Amin. Coba lihat pasangannya, siap saling membangun. Amin. Jangan. Saya berdoa ya, pasangan-pasangan, keluarga-keluarga, GPI,
Alam hotel adalah pasangan-pasangan yang membangun, keluarga-keluarga yang membangun. Saya percaya ketika keluarga kita saling membangun, orang akan lihat, beda keluarga Amang itu ya, beda istri Amang itu ya, beda suami Inang itu. Betul lah memang mereka jemaat di dalam hotel. Gak pernah kata-kata yang busuk keluar dari mulutnya. Gak pernah kata-kata yang kotor keluar dari mulut. Udah jahat pun kami, tapi selalu Tuhan berkati. Sudah kita sakiti pun tetap kata-kata yang baik keluar. Berapa banyak yang rindu orang lain boleh diberkati lewat kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah mari Bapak Ibu Saudara, pada waktu yang sama ketika ini kita lakukan, saya percaya disitulah praktek kehidupan kita bersama-sama. Orang boleh melihat kehidupan kita dari apa yang kemudian kita kerjakan. Orang kemudian boleh mencontoh, orang boleh melihat apa yang kita kerjakan dari kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir dalam Matius 5 ayat 16. Dikatakan di sana, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Kapan terang kita bercahaya di depan semua orang? Kalau kata-kata kita tidak membangun, kalau kita tidak melekat pada firman Tuhan, kalau kita tidak saling mengasihi, bagaimana orang melihat? Orang akan diberkati dari apa yang kemudian kita kerjakan. Orang akan diberkati dari apa yang kita perbuat. Jadi bukan hanya dari yang kita katakan, tetapi ketika perkataan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, orang tidak akan berubah. Tapi orang akan diberkati ketika kita perkatakan firman Tuhan. Yang kita lakukan adalah firman Tuhan, maka terang Tuhan akan terbit atas setiap kita. Dan terang itu akan menyinari kehidupan orang lain. Amin. Berapa banyak yang siap? Semuanya? Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Aku mengasihi. Kita persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh lambaikan tangan. Ya, perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Dan anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan roti dan anggur. Mari ya, kita boleh mengingat bagaimana Kristus memberikan hidupnya sebagai ganti daripada pelanggaran kita. Dia sudah menyatakan kasih-Nya lewat perbuatan. Maka hari ini ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka setiap kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Sehingga ketika kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus, maka hidup kita sama seperti Kristus. Artinya kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi setiap kita siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih untuk roti dan anggur yang akan kami nikmati. Sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, biarlah kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga setiap kami akan bangkit dan hidup sama seperti Kristus. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami mengalami sukacita demi sukacita.
Kami mengalami kelepasan demi kelepasan. Berkati setiap kami, berkati umat-Mu. Berkat-Mu atas perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Inamayaralabu, inamayaralabayase, inamayaralabayaralabayaralabu, sikinamayaralabu. Haleluya. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi umat-Mu, urapi setiap kami. Urabaya sanna bayarala bayaralabu. Haleluya, haleluya. Shana bara 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 bara. Memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Akan memulihkan setiap pribadi lepas pribadi. Akan memulihkan keluarga demi keluarga. Akan memulihkan setiap kami. Bahkan yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Oh rabaya sanna bayara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur
Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Urabaya sanna mayara labo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau memulihkan setiap kami. Kau memulihkan setiap pribadi lepas pribadi. Rumah tangga demi rumah tangga. Dan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Berkat-Mu atas setiap keluarga demi keluarga. Atas setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap studi. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, pengumuman tambahan dari saya Bapak Ibu Saudara, ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 18 Mei. Di tempat ini ada 2 kali seperti biasa ibadah kita ibadah raya, ibadah pagi jam 9 dan jam setengah 11 ya. Hari Kamis tanggal 18 Mei di tempat ini ada 2 kali ibadah. Untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa untuk teman-teman yang lain mohon saling mengingatkan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara doakan ya Bapak Ibu doakan mungkin 2 atau 3 bulan ke depan kita akan pindah dari tempat ini ya. Kita sudah panjar satu tempat ya tempatnya cukup lumayan lebih kurang sebesar ini ya. Ya lebar juga ya untuk kita bisa pakai sepenuh waktu ya. Oleh karena tempat ini kita tidak bisa pergunakan sepenuh waktu ya. Oleh karena ruangan di tempat di hotel ini hanya satu, ketika ada kegiatan di tempat ini boleh sambil dijalankan persembahannya ya. Karena di tempat ini ada juga event-event, ada acara-acara pesta sehingga kita tidak bisa pergunakan full ya. Sehingga kita harus ambil satu tempat ya yang tidak jauh dari tempat ini ya. Dari jalan kaki juga dari tempat ini dekat. Nah kita sudah panjar tempatnya, nah doakan Bapak Saudara ya segala sesuatu yang kita perlukan itu dicukupkan oleh Tuhan ya. Kita butuh sewa tempat itu sekitar 75 juta ya 1 tahun. Nah untuk biaya renovasi, pembelian kursi, AC dan segala macam lebih kurang kita butuhkan dana lebih kurang 200-an juta ya. Saya percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan ya. Bagi Bapak Ibu yang terbeban, yang mau menabur, boleh menabur. Nanti boleh masukkan dalam amplop persembahan. Lebih kurang 2 bulan ini boleh menabur ya Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan gerakkan mungkin kita berkata, Pak dari kami AC-nya mungkin bisa, puji Tuhan. Atau mungkin berkata, Pak dari kami kontraknya boleh, puji Tuhan. Ya. Atau mungkin berkata, Pak dari kami semua kursinya. Ya puji Tuhan juga ya. Jadi kita tidak dibatasi. Sebagaimana Tuhan menaruhkan hati bagi setiap kita, kita boleh bersama-sama bergandengan tangan. Amin. Kalau pepatah bilang ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ketika kita boleh bersama-sama, saya percaya 200-an juta itu kecil. Amin. Amin. Berapa banyak yang siap menabur di tempat ini? Amin. Ya doakan terus supaya semuanya proses bisa berjalan dengan baik ya. Kita untuk langkah awal kita membutuhkan lebih kurang 100 kursi seperti dalam ruangan ini. Kita butuh lebih kurang 100 kursi ya untuk tempat kita nanti. AC kita lebih kurang butuh 6 unit ya. Kemudian renovasi segala macam. Ya, mari doakan terus ya supaya kita bisa pergunakan sepenuh waktu. Kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa pergunakan sepenuh waktu. Itu yang kedua, yang ketiga. Mulai bulan depan, ya, saya tadi pagi lupa menyampaikan di ibadah yang pertama, mulai bulan depan dalam setiap ibadah minggu kedua seperti ini dalam perjamuan kudus, kita akan ada satu ekstra kolekte untuk pembangunan. Ya. Mari kita dukung, kita siapkan persembahan kita, itu dimulai bulan depan, bukan hari ini. Ya. Kalaupun ada, boleh masukkan dalam amplop persembahan. Itu mulai bulan depan, 1 kali persembahan, sekali sebulan kita akan ambil untuk pembangunan. Di tempat ini juga kita butuh dana besar, setiap minggu kita harus keluarkan dana besar sehingga kita harus pikirkan satu tempat sebelum nanti ada satu tempat yang permanen bagi kita. Amin Bapak Ibu.
Amin. Yang setuju, yang siap, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan Warta Sepekan, informasi gereja sepekan minggu ke depan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.